khusus pula adalah Hendri Wiratama, ya, Hendri Wiratama dan Bapak Chandra, ya, yang hari ini mengundang Ibu Sangga dan umat biara Demacaku melakukan satu tindakan wajib, yaitu pemberkahan gedung atau ruko yang akan digunakan sebagai tempat untuk mengembangkan usaha dengan nama PT Fajar Makmur Sukses dari era ya, yang bergerak di bidang pemasaran properti dan sejauh ini dan diketahui memiliki nama yang sangat dikenal oleh masyarakat besar, ya. Fajar Makmur Sukses. Fajar, kalau fajar itu berarti menunjukkan sesuatu yang muncul apa? Ya, fajar ya, muncul. Nah, kalau kita tahunya fajar itu terbitnya matahari, munculnya matahari, di mana kegelapan malam itu sirna. Hal-hal yang tidak baik sirna dan memunculkan keterangan, penerangan. Nah, ini memunculkan apa? Memunculkan kondisi makmur dan sukses. Ya, semoga Hendri dan Chandra dapat menempatkan moto ini. Fajar ini memunculkan, mengkondisikan hal-hal yang mendatangkan kemakmuran dan kesuksesan. Bukan hanya untuk era fajar, juga untuk klien-klien. Kan? Agar kliennya puas memperoleh apa yang didapat, mendatangkan apa? Kesehatan, kesuksesan, sehingga apa? Kita gunakan terdampak semakin berkembang, semakin maju. Ya. Nah, terlepas dari hal itu, ya, Sang Buddha mengatakan punyani para lokasi tahun di paling nanti. Jasa adalah penyokong kehidupan makhluk. Bahkan ketika seseorang pun akan muncul alam mendatang. Ya. Jadi bila kita mengkondisikan sesuatu hal-hal yang baik, khusus PT Fajar Makmur Sukses mengkondisikan hal-hal baik selain untuk perusahaan ini juga dan juga klien-klien. Nah, saat itu kita berupaya memunculkan jasa, hal-hal wajib yang dimulai dengan bagaimana kita memperkenalkan, boleh dikatakan produk-produk ya, juga ya, ya, produk-produk yang memang memiliki kualitas, ya kan? Nah, kualitas dari bangunannya, kualitas juga keabsahan bangunannya, sehingga apa? Begitu klien-klien ini mendapatkan, akan bersenang, mendatangkan apa? Tempat ini kemakmuran bagi mereka, kesuksesan, sehingga ia akan mengkondisikan juga usaha kita ini berkembang. Nah, jadi jasa ini penting, ya. Semua makhluk ini mendapatkan kemakmuran, kesehatan, kesuksesan, kesejahteraan, ya, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu tidak ada lagi kebenaran, semua terkondisi oleh jasa. Ya, biar kau pergi. Terkondisi oleh jasa. Ya. Kalau tidak ada jasa, tidak mungkin kita mendapatkan apa pencapaian yang kita peroleh saat ini. Ya, mau mencapai
kesehatan, keberkahan dan semuanya adalah akibat dari jasa. Kalau tidak punya jasa, munculnya apa? Nggak dapat klien, dicela terus sama klien, dibohongi oleh si penjual, ya, mendapatkan fee yang sedikit, ya kan? Tentu tidak mau mengharapkan itu. Nah, untuk mendapatkan hal itu, kita selain mengupayakan usaha-usaha, kepiawaian, keterampilan kita tidak terlepas juga harus menimbun jasa, kebajikan, ya, agar semuanya berkorelasi dengan baik. Apa yang kita upayakan akan berkorelasi dengan baik. Memang tidak mudah, capek ya Pak Chandra ya, hadapin kliennya, apalagi cerewet. Ya. Maunya murah, tapi fasilitasnya pengennya lengkap. Ya. Alhamdulillah beli bocor, beli rumah bocor Pak, stres. Ya. Nah, jadi harus diupayakan juga. Nah, kadang kita inginnya ketemu klien yang muda, ya, yang gak usah neko-neko, beli gak usah nawar, langsung deal. Gak ada, ya, pasti nawar ya. Nah, tetapi kita tetap berupaya menyampaikan hal-hal yang terbaik, mengkondisikan hal-hal yang terbaik. Nah, itu memang berat, ya. Tetapi begitu semua berjalan, di masa yang akan datang akan menjadi mendapatkan bayaran yang lebih. Betul ya, benar ya? Karena ini perintisnya. Dulu lebih susah dari Henry, ya, sampai dalam kelas aja bolos terus. Tapi kan semua menjadi hal-hal yang baik, ya. Ya, oleh sebab itu, Pak membaca satu buku Think and Grow Rich, pengarangnya Napoleon Hill, ya, penulis Amerika. Dia mengatakan seseorang yang bekerja lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan mendapatkan bayaran lebih dari apa yang dikerjakan. Tetapi sebaliknya, seseorang yang mendapatkan bayaran lebih daripada yang dikerjakan pada suatu saat akan kehilangan. Paham ya? Paham ya? Ada ya? Nah, ada yang paham ya? Karena apa? Kita jangan ekspektasikan dulu bayaran ini, tapi kerjakan yang lebih, ya. Jangan ngarapin fee-nya dulu, wah dapat sekian itu, nggak tahu gol, nggak gol, kecewa, ya. Ngarapin 5M, membayangkan, wah itu bahaya. Itu, ya. Nah, kerjakan lebih dari apa yang akan dibayar. Pada suatu saat akan dibayar lebih daripada yang dikerjakan. Demikian pula dalam kita melakukan hal-hal baik, kadang kita melakukan hal yang lebih dari kepatutan. Apalagi sebagai leader ya, jadi ya, waktu pun kita lebih banyak berkorban daripada karyawannya. Karyawan ini dapat gaji akhir bulan. Kalau owner dan juga kepala manajer pasti berpikirnya lain. Kita harus bertanggung jawab semua, selain kepada klien, bertanggung jawab juga terhadap bawahan kita, terhadap nama ini Fajar makmur sukses. Fajar tapi tidak sukses, tidak makmur. Malu ya? Jadi kita harus berpikir keras, mengerjakan yang lebih dari tugas sebagai owner, tugas dari seorang manajer dibandingkan office boy, ya kan? Office boy yang penting bapak lihat WC bersih, udah tenang, aman, nanti bulan gajian, ya kan? Nah, ya apa? Hanya mengerjakan apa? Ingin mendapatkan bayaran lebih, tapi
pada suatu saat akan kehilangan. Ya kan? Yang penting senangnya begitu Pak Hendriknya ada, saya bersih. Nggak ada Pak Hendrik, nggak usah dibersihin. Ya dong. Yang penting bulanan gaji gede. Tapi suatu saat bisa ketahuan nggak? Bisa. Infeksi mendadak. Akhirnya apa? Kehilangan lah dia. Apa? Dipecat. Ya. Nah inilah prinsip berpikir think and grow yang bersesuaian dengan dhamma. Kita jangan hanya mengerjakan pencarian keberkahan duniawi terus melepaskan, tidak melakukan kebaikan jasa. Karena apa? Jasa inilah yang menopang pengondisian pekerjaan kita dan sebagainya, itu menopang bagaimana menjadi makmur dan sukses. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan hal-hal itu. Seperti apa? Satu, tadi mengajak menunjukkan berwajib tanah ya. Apa berarti? Kemantapan hati. Saya akan menyukseskan pajak ini menjadi makmur dan sukses. Pasti udah banyak branding-brandingnya ya. Hendrik Mas Chandra ya. Ke otaknya udah panas nih. Ya. Nah, kita berpikir beralih tanah. Nah, hal yang baik dalam beralih tanah apa? Kemantapan hati. Satu dikatakan harus punya kebijaksanaan. Panjang hati tanah. Kebijaksanaan, mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang mendatangkan kemunduran, mana yang mendatangkan kemakmuran. Itu harus pandai mencermati, melihat. Ya. Kalau kita praktik, apa yang bukan? Jangan hal-hal yang buruk berkembang, hal-hal yang baik tidak berkembang. Bijaksananya apa? Hal yang buruk menjadi berkurang, hal yang baik berkembang. Kenapa? Jasa terus berkembang, dan itu akan menyokong kehidupan kita. Ya, itu depannya hati tanah. Kedua adalah saca hati tanah, kebenaran. Ya, apa? Benarnya bukan untuk benar diri kita, tapi juga benar untuk orang lain. Artinya apa? Jangan keuntungannya dari kita, harus untuk orang lain. Nah, kenapa? Orang lain untung, puas, apa? Gak usah pasang reklame, ya. Mau pasangkan rumah, itu apa si Chandra? Apa? Saya tidak aman. Kita nggak pusing, nggak ribet. Tahu tak dapat? Gitu kan? Kok ribet-ribet sampai harus ngadepin pembelinya bertempur, ya, capek, ya. Kenapa? Menguras energi. Karena kita diajak apa? Baru sama apa sih? Ya, itu melelahkan. Kenapa? Hal-hal yang bajik itu akan menimbulkan kelelahan. Tapi kalau hal-hal yang bajik muncul, happy nggak? Happy, ringan, ya, ringan. Kita pun akan semakin berkembang. Itu yang kedua. Jaga ajitana, bertekad untuk mengembangkan kemurahan hati. Ketika kita melakukan pekerjaan ini, bila kita lihat, wah rasanya ini jadi problem nanti buat si pembelinya, apa? Hanya bocor melulu. Udahlah, korban dikit, panggil tukang. Itu dia Andre. Iya betul. Nanti jangan ikut era ya. Ya. Nah,
Dengan kemurahan hati kita meningkatkan value-nya juga. Sehingga ada kepuasan. Ada pikir pula kalau kita bermurah hati akan menjalin banyak relasi-relasi, hubungan-hubungan yang baik. Sehingga itu akan mendatangkan kondisi yang baik. Ya. Dan yang terakhir adalah tiga ya. Jadi tiga itu. Nah, hanya, saca, dan jaga kita. Ya. Nah itu dikembangkan. Ya. Nah, dengan bertekad beralih tanah hal-hal yang baik, tentu ini men-trigger kita melakukan pengupayaan yang bersesuaian. Sehingga memunculkanlah dorongan kita untuk membuat kondisi-kondisi yang bersesuaian. Apa satu utama sampainya? Saya harus menjaga semangat, keulatan, kegigihan, kepiawaian, ya, keterampilan. Untuk apa? Untuk memperoleh, mengkondisikan kemakmuran dan sukses itu. Ya, memunculkan hal itu. Nah, yang kedua adalah araka sampada. Setelah memperoleh semangatnya, juga harus menjaga apa yang telah dicapai. Kalau bisa dikembangkan. Ya, araka sampada, melindungi, jangan sampai mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang buruk. Ya, kita menjaga, melindungi pengondisian itu. Yang ketiga adalah kalyana mitata, menjalin bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, menghindari orang-orang yang tidak bijaksana. Ya, gitu. Kita bergaul dengan orang-orang yang mendatangkan manfaat, bukan yang tidak mendatangkan manfaat. Ya. Kalau kita ketemu klien yang tidak mendatangkan manfaat, walaupun itu harga yang tinggi ya Bu, pilihannya, tapi setiap hari kita selalu mengalami penderitaan, akan diancam dengan golong. Berarti senang dengerin cerita Bu Hermione. Ya. Nah, apakah perlu secara kebijaksanaan kita terus mempertahankan? Padahal kita mungkin bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan dari yang lain, tapi jumlahnya banyak daripada satu. Milih yang mana? Nah, marketing kan gitu ya. Daripada kita menggolkan satu tapi mendatangkan penderitaan yang berat, yang kecil-kecil banyak sukses. Pilih mana? Pak Chandra? Kecil-kecil banyak. Mungkin kalau dijumlahkan melampaui yang target satu. Ya. Itu. Nah, jadi sifat melepas pun terhadap hal yang dimana di luar kemampuan dan ekspektasi kita dan mendatangkan penderitaannya berlarut-larut, bijaksananya udah lepaskannya. Betul ya, bagiannya. Ya, demikian pula kita. Ya. Jangan kita ngotot terhadap sesuatu. Oh ini harus, sedangkan yang kecil-kecil ini kita bengkalaikan, kita hiraukan tanpa peduli. Nah, itu akan mendatangkan penderitaan. Yang kecil-kecil banyak, dan itu lebih kuat, ya, jadi lebih kuat. Nah, jadi kalyana mitata ini bergaul dengan orang-orang bijak. Itu juga tidak mudah, karena orang bijak banyak apa sedikit.
yang jahat ya kan. Jadi kita mengambil keputusan ya. Dan yang terakhir sama civitas, mengatur segala apa yang kita peroleh dengan apa yang kita keluarkan harus berimbang. Jangan besar pasak daripada yang itu prinsipnya sama civitas. Ya harus memiliki pemikiran seperti itu. Ya dalam tindakan kebajikan pun demikian. Ya yang tadi prinsipnya. Kalau hal-hal yang tidak bajik ini malah berkembang, yang bajik ini menjadi menurun kualitasnya, kebajikan apapun mereknya itu salah. Tetapi walaupun kebajikan itu kecil, tapi hal-hal bajik yang ada dalam diri kita menjadi berkembang, berkualitas, dan yang tidak bajik menjadi berkurang, ya kejahatan berkurang, itu akan mendatangkan buah yang sangat besar. Ya, selamat kepada Henry Wiratama dan Chandra atas pemberkahan hari ini PT Fajar Makmur sukses. Semoga memunculkan makmur dan sukses dengan terkondisi oleh hal-hal yang bajik. Karena dengan kebajikannya sepenuhnya apa yang diperoleh itu tidak mudah. Ya, dia akan bertahan lebih lama dan berkembang. Semoga pengharapan untuk Henry beserta keluarga, Desi, ya, Moni, dan Chandra beserta keluarga, Pak Rahmat, ya, semoga tercapai. Semoga semua makhluk yang ada di sini pun bersenang atas kebajikan yang sudah diperbuat saat ini, dan mereka pun menjadi suatu kondisi, menjadi mitra dalam memberikan suatu dorongan, memunculkan hal-hal yang baik di tempat ini, sehingga siapapun yang datang ke sini dia akan bersenang dan langsung deal. Ya, sampai sata bawantus kita, semoga semua makhluk berbahagia.